dulu itu punya thariqah atau metode. Metode membuat dirinya sadar, metode membuat dirinya lebih baik, metode buat hajatnya qabul, gak dengan teori. Kalau Anda datang ke pakar dikasih teori biar gak sakit jiwa. Datangnya kemana itu? Psikiater atau psikolog? Ya, nanti ada apa namanya? Alhamdulillah kan saya enggak, antum juga enggak ya. Alhamdulillah. Itu kalau ke psikolog atau psikiater saya nggak paham tuh ya. Itu nanti kan ada apa itu namanya temu apa gitu ya istilahnya. Pasien ngomong ya kemudian psikolognya tadi ya juga akan mendengarkan. Setelah itu memberikan analisa. Setelah itu akan memberikan saran yang harus dijalankan. Anda punya teman mirip dengan dokter tapi nggak punya titel, teman yang mau mendengarkan. Temannya mendengarkan, kemudian temannya memberikan analisa, setelah itu memberikan suatu kesimpulan, dan akhirnya memberi nasihat. Bagusnya kamu begini, bagusnya kamu begini, bagusnya kamu begini. Sayangnya semua kalimat tadi hanyalah teori. Berdasarkan pengalaman. Ada kasus ini, biasanya obatnya ini. Ada kasus ini, biasanya obatnya ini. Berdasarkan pengalaman. Kalau bisnismu ini, biasanya tokonya ukuran sekian, iklannya semacam ini, kemudian warna temboknya seperti ini, pakaian karyawannya, karyawatinya semacam ini, biasanya laris. Biasanya sukses. Kalau kamu bukanya di sudut sebelah sana, biasanya berhasil. Itu semua adalah ilmu teori, berdasarkan pengalaman, bukan ilmu pasti. Bukan ilmu pasti. Beda dengan wahyu. Beda wahyu di situ. Makanya wahyu itu sifatnya universal dan sifatnya itu pasti, bukan teori. Di antara wahyunya Allah Ta'ala, ya selain Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di antara wahyunya Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu sendiri adalah wahyunya Allah. Kenapa? Karena tidaklah Nabi bergerak kecuali atas perintah Allah. Tidaklah Nabi bergerak kecuali atas petunjuk dari Allah. Tidaklah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara melainkan wahyun yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau. Hanya saja tidak masuk dalam Al-Qur'an. Muncul ada hadits qudsi, ada hadits biasa, ada sunnah Nabi ya, ada sunnah Nabi. Semua itu sebetulnya adalah bukan teori, tapi ilmu pasti. Nah, para ulama paham. Karena ulama itu warathatul anbiya, pewaris para nabi. Makanya para ulama tidak suka banyak berteori. Teori itu buat ulama pantas-pantasan saja. Untuk ya kalau orang bilang bumbunya ngobrol. Ya bumbunya ngobrol. Tapi para ulama suka memberikan kepastian. Dan kepastian itu nggak datang dari lisan manusia. Kepastian itu datang dari wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyunya Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Pasti, enggak mungkin salah. Siapa takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah memberinya solusi. Maka Allah memberinya jalan keluar. Disitulah tugas ustadz, tugas kiai, tugas habib selesai. Kenapa? Kalau dia sudah takwa, bukan aku yang solusikan. Kalau dia sudah takwa, bukan aku yang ajarkan caranya. Kalau dia sudah takwa, ya ja'allahu makhraja. Allah langsung yang akan mensolusikan urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah langsung yang akan berikan rezeki, sehingga ustadz, kiai, habib, paranormal, peramal gak akan pernah tahu dari mana arah datang rezekinya. Min haitsu la yahtasib. Allah sembunyikan. Allah buat gak ada yang bisa paham.
Mudah caranya, cukup bertakwa. Nah, takwa itu apa? Takwa itu at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Hati nggak ada sombong, hati nggak ada ujub, hati nggak ada riya. Takwa itu di sini takut sama Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu di sini harap dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul dalam perbuatannya melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Makanya orang-orang dulu kalau datang orang bermasalah nggak pernah bingung, karena nggak harus nasehatin. Ustadz, istri saya Ustadz lari dari rumah, nggak mau kembali lagi. Masalah nggak itu? Buat suami tadi masalah nggak? Buat ustadznya nggak masalah, bukan istrinya. Nggak masalah, bukan istrinya. Kan begitu ya? Masalah buat orang tadi karena istrinya lari dari rumah, nggak mau kembali lagi. Tapi buat ustadz, buat kiai, buat habib nggak jadi masalah. Ketika ada orang yang bermasalah seperti ini, nggak banyak nasihat, nggak banyak teori. Kamu beginikan istrimu, kamu begitukan istrimu, dan seterusnya. Kenapa? Suami lebih paham bagaimana cara memperlakukan istri. Jangan sampai ustadznya ngajarin, bahaya. Kan begitu. Maka ustadz berbicara sesuai ilmunya, kapasitasnya. Kapasitasnya sebagai kiai, sebagai habib, sebagai ustadz, sebagai orang yang berilmu, sebagai syekh. Apa itu? Ini masalah. Gak ada yang bisa menyelesaikan masalahmu kecuali Allah. Saya nggak bisa, siapapun nggak bisa. Teori nggak akan bisa menjadikan masalah selesai. Sehebat apapun pakar, nggak akan bisa. Karena yang bisa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar Allah memberikan solusi, agar Allah memberikan jalan keluar, maka Allah harus kita ikutin. Dan Allah udah bilang, asal kamu takwa, saya selesaikan. Kan enak ya? Gak repot. Coba kalau Allah bilang, untuk masalah istrimu yang lari, kamu harus sholat 2000 rakaat. Ya udah, biar gak usah kembali aja, Habib. Mendingan cari yang baru. 2000 rakaat, wow, berat itu, Bib. Gak mampu saya. Atau suami yang galak, suaminya galak luar biasa. Istri datang ke Ustadz, ya Habib, carikan ini, misalnya gitu ya, petunjuk langitnya. Apa ini? Wah, kalau untuk yang model begini nih, suami-suami galak ini, wah kamu nih harus menjadi istri yang lemah lembut, gemulai, setiap hari harus pakai make up harga 200 juta. Wah, ya, lebih baik cari suami yang lain itu, yang nggak perlu biaya banyak, saya nggak usah repot. Allah Ta'ala bilang solusinya bukan di duit, solusinya bukan di teori, solusinya di takwa. Takwa itu apa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Jadi kalau masalahnya istrimu, maka solusinya adalah jalankan perintah Allah yang berhubungan dengan istrimu, jauhi larangan Allah yang berhubungan dengan istrimu. Itu dulu. Istrinya lari dari rumah, nggak pernah diajarin sholat, nggak pernah diajak sholat berjamaah, nggak pernah dicek surat Al-Fatihahnya, nggak pernah diperintahkan untuk nutup aurat, nggak pernah dilarang untuk nonton drama Korea dan semacamnya. Kok nggak enak di sana kan? Nggak pernah dilarang lihat pandangan-pandangan aurat terbuka, itu aurat terbuka, ya. Film-film pacar-pacaran, cinta-cintaan, oh nggak apa-apa gitu ya, didiamkan saja. Di situ banyak larangan Allah dilanggar, kamu diam saja. Minimal kalau kamu masih suka, minimal kan ya ngomong itu haram, tapi aku masih suka, kan begitu ya. Minimal tuh ngomong itu haram, ngasih tahu itu dosa. Nanti habis nonton drama Korea ini 2 jam, kita sama-sama ngaji 2 jam ya Dik ya. Kafarah untuk menghapus dosa. Minimal kan ada upaya untuk memperbaiki. Itu namanya takwa Allah. Takwa Allah. Takwa sama Allah. Takwa Allah. Bertakwa. Nah sekarang enggak. Kita ini kebanyakan teori, harusnya begini, harus begini, bla 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 bla. Takwanya enggak jalan. Makanya hidupnya enggak selesai-selesai itu masalahnya. Masalah, nggak ada selesainya. Beda dengan orang-orang soleh, masalah selesai, datang masalah lagi selesai, datang masalah lagi selesai, dan masalahnya nggak pernah jadi masalah. Nah itulah orang soleh. Nah kalau kita kan masih banyak salahnya. Nah bagaimana salah ini jadi kendaraan? Tobat, istighfar, minta ampun, amal soleh. Karena ada orang-orang itu yang dia punya dosa banyak, tapi punya amal soleh yang banyak. Kata Habib Abdullah Al-Idrus, leluhur saya, itu mewasiatkan pada anak keturunannya. Nah, saya salah satu anak keturunannya ya. Ini dapat wasiat begini.
Jangan pernah kamu berprasangka buruk kepada mukmin, modelnya seperti apapun. Kalau ada orang udah iman sama Allah, itu berarti sudah jadi wali Allah. Susah ya. Sudah iman sama Allah, itu udah jadi wali Allah. Masalah level kan nggak usah dipikir ya. Wali kan level pinggir nggak jadi masalah ya. Yang penting wali Allah. Kamu harus meyakini ini wali Allah, ini wali Allah, ini wali Allah. Loh, Ustadz, Habib, Kiai, tapi saya lihat dia masih melakukan maksiat. Dia ada dengki, ada iri, dia ada perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Maka kamu tetap harus prasangka baik kepadanya. Caranya bagaimana? Caranya katakan pada dirimu, wali itu enggak maksum. Yang maksum cuma nabi, yang maksum cuma rasul. Wali itu bisa lupa, bisa salah, bisa berbuat dosa. Namanya wali, enggak maksum. Memang mahfud, dijaga sama Allah Ta'ala. Kalau udah pangkatnya luar biasa. Lah kok kita yang biasa-biasa nih ya lupa-lupa itu ya wajar. Berbuat dosa ya sebetulnya enggak wajar, tapi ya kelas kita ya kelas wajar. Daripada kelas yang kurang, bukan saya ngomong, wajar. Nah, husnudzonnya bagaimana? Satu, dia tidak maksum, maksum. Jadi kamu jangan lebih. Lihat orang lain berbuat dosa, jangan lebih. Masa Ustadz kok seperti itu? Ustadz juga manusia. Nanti saya jawab, kamu mukmin kok ya seperti itu? Ya bedanya apa? Husnudzonnya bagaimana? Mungkin itu ustadznya, mungkin itu kiainya, mungkin itu habibnya, mungkin itu saudara muslimku, mungkin dia punya amal soleh yang saya nggak tahu, yang pahalanya besar, menghapuskan semua dosa yang saya lihat. Kenapa? Allah yang ngomong, innal hasanat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik, yudhibna sayyi'at, akan menghapuskan dosa-dosa dari keburukan. Harus husnudzon. Bisa enggak kita seperti ini? Oh susah. YouTube isinya komentar netizen, IG isinya komentar netizen, dan netizennya adalah kita, bukan orang lain. Saling mengomentari orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bisa kita hentikan sikap kita tuh, hobi kok komentari orang lain. Ikhwani rahimakumullah. Nah, jadi bagaimana solusinya? Ya ayo kita bertakwa. Maaf ya Bu, saya mau nanya sama ibu, tolong dijawab jujur Bu. Boleh Bu? Tenang, bukan perkalian kok. Kalau perkalian pasti ibu bisa menjawabnya karena bawa handphone dan ada kalkulatornya. Iya, bukan bagi-bagian, bukan. Tapi pertanyaan simple. Kapan terakhir kali ibu dites oleh suami baca surat Al-Fatihah? Sejak akad nikah pernah enggak? Dik, saya mau cek Al-Fatihah kamu, bacaannya betul atau tidak? Jawaban suami, lah wong saya sendiri yang mau ngetes nggak bisa kok, Dik. Itu bungkam semua itu berarti apa itu? Udah nggak inget? Oh, nggak inget. Nggak inget itu bukan berarti tidak ya. Husnudzon sama suami-suami soleh ini. Husnudzon pasti ya, istrinya udah dicek baca surat Al-Fatihah. Para suami yang belum nikah nggak usah jawab. Ini para suami. 1 tahun ini nggak usah yang lama-lama, yang 1 tahun ini 2021. Sebentar lagi kan berakhir 2021 ya. Biasanya kan ada tuh akhir tahun itu kan prestasinya apa gitu kan ya. Peristiwa-peristiwa apa? Saya mau nanya, kapan dari mulai Januari sampai Desember ini antum cek betul ya sholatnya istri mulai dari takbiratul ihram ya, niat takbiratul ihram sampai salam, termasuk Al-Fatihahnya, tahiyatnya. Hey suami, hello, anybody here? Ono wong nang kene gak? Jawabannya Bu sama Bu, senyum. Ya, senyum masyaallah indah-indah tuh senyum. Senyum, diam gitu. Betul ya? Belum pernah dicek Bu? Belum. Padahal nanti di kuburan, begitu ibu landing kuburan, pertama kali yang dicek malaikat sholatnya ibu. Masya Allah. Cek sholatnya, niatnya benar nggak? Takbiratul ihramnya benar nggak nih? Allahu Akbarnya kepanjangan nggak? Jangan-jangan Allahu Akbar.
Nggak sah itu. Kalau terlampau panjang. Oh jangan-jangan dia Fatihahnya itu tasdidnya hilang semua itu. Tasdidnya hilang semua. Ternyata hasil rapotnya dicek sama malaikat, sholatnya minus. Maka malaikat ngomong, ini afkir. Masukkan dulu dalam kelompok yang afkir ini. Ini retur ini BS. Ya, ini termasuk KW 10. Ya, masukkan dalam kelompok yang lain dicek. Karena standar yang paling utama dia udah gagal. Berarti puasanya dicek, zikirnya dicek, sedekahnya dicek, birrul walidain, semuanya dicek. Sehingga dia nggak dapat nikmat kubur. Langsung itu mulai azab kubur gitu. Bagaimana nggak azab kubur? Interogasi malaikat ya serem tuh. Ayo untuk mau gimana? Ngeri itu. Malaikat. Bapak-bapak juga sama. Banyak ibu bapak nama suami. Maaf malaikat, suami nggak pernah nanya sholat saya. Terus yang ditanya saldo saya. Maksudnya banyak atau sedikit? Bukan malaikat. Bukan saldo saya minus. Kalau saldo saya plusnya banyak, langsung dimintain gitu. Kalau ngajarin sholat nggak pernah nih suami saya. Siapa nama suaminya? Waduh, kalau muncul Habib Novel gawat itu ya. Diseret-seret. Ustadz Rafiq, gawat itu ya. Diseret kita sama istri-istri ini ke neraka. Itu ya Allah itu. Itu kalau udah pindah alam ya, kalau sama-sama dari alam barzah, tolong jangan dikasih nikmat kubur itu. Walaupun sholatnya bagus, tidak jadikan sholat saya bagus. Tolong juga kumpulkan sama saya. Enak benar dia. Di dunia enak-enakan, di akhirat mau lepas tanggung jawab. Malaikat laporan ke atasan malaikat yang lebih tinggi. Gimana nasibnya itu? Oh ya, seret kumpulin yang sama. Nah ini suami-suami ini. Hadir enggak orangnya? Ya kita-kita ini loh. Sholat. Urusan sholat ini kan urusan yang paling penting. Mohon maaf, umat Islam dimanapun antum berada, kita ini meremehkan sholat. Sholat anak kita nggak kita urus, sholat pasangan hidup kita nggak kita urus, sholat orang yang kerja sama kita nggak kita urus. Sholat, mikirnya udah, masya Allah. Ditanya syarat sahnya sholat apa? Itu pelajaran anak SD. Masa seorang tua ditanyain seperti itu? Kalau nggak ngerti ngomong aja nggak ngerti. Syarat sahnya sholat gak ngerti, berarti sholatnya gak pernah tahu sah atau tidak. Kalau syarat sahnya sholat gak paham, berarti gak pernah paham sholatnya sah atau tidak. Yang membatalkan sholat gak paham, berarti tidak pernah paham sholatnya batal atau tidak. Yang membatalkan wudhu gak ngerti, berarti gak pernah ngerti wudhunya batal atau tidak. Masya Allah. Berarti sholatnya status tidak jelas. Padahal siapa yang sholatnya ini jelek dunia dan akhiratnya, siapa yang sholatnya baik dunia dan akhiratnya, maka banyak orang zaman sekarang rezekinya itu pusing karena sholatnya juga pusing. Ya, wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu